Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Tunisa AMD, peserta Latsar CPNS Pidijaya Angkatan 6 dengan NDH 17. Saya bekerja pada instansi BKPSDM Kabupaten Pidijaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Proses Administrasi Kenaikan Pangkat PNS setelah periode kenaikan pangkat. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil atau PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat PNS dilaksanakan sebanyak 2 periode dalam setahun, yaitu periode 1 April dan periode 1 Oktober. Sekilas visi dan misi BKPSDM Kabupaten Pidijaya. BKPSDM Kabupaten Pidijaya mempunyai visi terwujudnya aparatur pemerintah yang baik, berkualitas, profesional, dan sejahtera. Sedangkan misi BKPSDM Kabupaten Pidijaya yang pertama, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum kepegawaian, mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi, dan yang ketiga, meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Berikut 3 isu yang saya ambil yang ada di BKPSDM Kabupaten Pidijaya. Yang pertama, pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat PNS setelah periode kenaikan pangkat belum disampaikan secara kolektif ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten atau BPKK Pidijaya. Yang kedua, masih adanya pemberkasan dan persuratan secara fisik. Yang ketiga, masih terkendalanya proses peremajaan data pegawai di aplikasi CASN. Pada pemilihan per isu, saya menggunakan teknik tapisan isu yaitu USG. Isu yang pertama, pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat PNS setelah periode kenaikan pangkat belum disampaikan secara kolektif ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dengan Jurgens 5, Serius 5, dan Kron 5. Total 15. Yang kedua, masih adanya pemberkasan dan persuratan secara fisik dengan kriteria Jurgen 4, Serius 5, dan Kron 3. Total 12. Yang ketiga, masih terkendalanya proses peremajaan data pegawai di aplikasi CASN dengan kriteria Jurgen 5, Serius 4, dan Kron 4. Total 13. Berdasarkan tabel ini diperoleh bahwa isu dengan nilai prioritas paling besar yaitu isu pertama terkait pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat PNS setelah periode kenaikan pangkat belum disampaikan secara kolektif ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten. Identifikasi penyebab isu menggunakan metode diagram flashbone. Yang pertama, sistem, manusia, waktu, metode. Dari sistem diperlukan data dalam bentuk sistem digital, manusia kurangnya jumlah pegawai, dan kemampuan yang belum memadai. Kemampuan yang belum memadai, jumlah pegawai yang kurang sehingga dari segi waktu terkendala dengan pekerjaan lain yang juga harus secepatnya terselesaikan. Kegiatan dan tahapan kegiatan penyelesaian isu. Kegiatan yang pertama membuat konsep untuk proses digitalisasi pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat PNS setelah periode kenaikan pangkat. Tahapan kegiatannya yang pertama melakukan observasi terhadap data PNS, kenaikan pangkat, kedua menyiapkan konsep yang akan diterapkan, ketiga berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang kedua, melakukan sosialisasi secara tatap muka dengan rekan kerja terkait isu yang akan diselesaikan. Tahapan kegiatan yang pertama, mempersiapkan bahan dan alat untuk presentasi, membuat materi secara kreatif dalam bentuk PPT, tiga, melakukan pemaparan materi tentang isu yang akan diselesaikan, yang keempat, menjawab pertanyaan dan menerima saran dari rekan kerja. Yang ketiga,
Melakukan identifikasi dan klasifikasi bahan atau data atau informasi menurut jenisnya untuk proses penginputan data secara kolektif. Tahapan kegiatannya mengumpulkan SK kenaikan pangkat PNS yang sudah siap dibagikan. 2. Mengklasifikasikan sesuai jenis kenaikan pangkatnya. 3. Mengklasifikasikan sesuai golongan kenaikan pangkat. Kegiatan yang keempat, melakukan penginputan dokumen secara kolektif. Tahapan kegiatannya yang pertama melakukan pemindaian atau scanning dokumen yang akan diinput, menginput data di Microsoft Excel. 3. Membuat folder dokumen SK kenaikan pangkat. 4. Melakukan penyimpanan sesuai dengan judul dan keterangan. Kegiatan yang kelima, menyiapkan akun Google Drive untuk penyimpanan data. Yang pertama, tahapan kegiatan yang pertama, membuat akun Google Drive sub bidang kepangkatan. 2. Melaporkan pembuatan akun Google Drive ke Kepala Sub Bidang Kepangkatan. 3. Menambahkan data yang sudah disimpan ke Google Drive. Dan kegiatan yang terakhir yaitu mengirim dokumen melalui akun email ke BPKK. Tahapan kegiatannya, menyiapkan data atau dokumen yang akan dikirim melalui email. 2. Mengirim data atau dokumen ke alamat email BPKK Kabupaten Pidijaya. 3. Mengkonfirmasi dengan BPKK tentang dokumen atau data yang terkirim. 4. Melaporkan hasil pengiriman data ke Kasubdit dan Kabid Kepangkatan. Matrik rancangan aktualisasi. Kegiatan yang pertama, membuat konsep untuk diproses digitalisasi pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat PNS setelah periode kenaikan pangkat dengan tahapan melakukan observasi terhadap data PNS kenaikan pangkat, menyiapkan konsep yang akan diterapkan. 3. Berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan. Output yang diperoleh yaitu laporan data PNS kenaikan pangkat, hasil bagat persiapan data PNS kenaikan pangkat, catatan dari mentor. Keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu adaptif, bertindak proaktif, dan berinovasi dengan melakukan observasi data. Kompeten bertanggung jawab atas persiapan dan penyusunan konsep yang akan diterapkan. Harmonis, membangun kerjasama yang baik dengan mentor. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, visi terwujudnya aparatur pemerintah yang baik, berkualitas, profesional, dan sejahtera. Sedangkan misinya mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum kepegawaian. Penguatan nilai organisasi yaitu adaptif, kompeten, dan harmonis. Yang kedua, melakukan sosialisasi secara tatap muka dengan rekan kerja terkait isu yang akan diselesaikan. Dengan tahapan kegiatan mempersiapkan bahan dan alat untuk presentasi, outputnya screenshot akun media desain, membuat materi secara kreatif dalam bentuk PPT, outputnya materi slide atau PPT dan video. Yang ketiga, melakukan pemaparan materi tentang isu yang akan diselesaikan dengan outputnya foto narasumber. Yang keempat, menjawab pertanyaan dan menerima saran dari rekan kerja dengan outputnya foto narasumber. Kompeten membantu rekan kerja belajar digitalisasi, adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, kolaboratif, bekerja sama dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan bersama, berorientasi pelayanan, menjelaskan dengan ramah cekatan dan solutif tentang isu yang akan diselesaikan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, mendukung misi mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum kepegawaian, meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Penguatan nilai organisasi, kompeten, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Yang ketiga, melakukan identifikasi dan klasifikasi bahan atau data atau informasi menurut jenisnya untuk proses penginputan data secara kolektif. Dengan tahapan, 1. Mengumpulkan SK kenaikan pangkat PNS yang sudah siap dibagikan, mengklasifikasikan sesuai jenis kenaikan pangkatnya. Yang ketiga, mengklasifikasikan sesuai golongan kenaikan pangkat. Dengan output, softfile SK kenaikan pangkat, softfile SK yang sudah dipilah, softfile SK yang sudah dipilah. Keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabel, bertanggung jawab atas pengumpulan dan pemilahan dokumen agar semua lengkap dan sesuai. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, visi terwujudnya aparatur pemerintah yang baik, berkualitas, profesional, dan sejahtera. Dan misi
Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum kepegawaian. Penguatan nilai organisasi, akuntabel. Yang keempat, melakukan penginputan dokumen secara kolektif. Dengan tahapan, satu, melakukan pemindaian atau scanning dokumen yang akan diinput dengan output dokumen yang sudah dipindai. Dua, menginput data di Microsoft Excel, outputnya foto bukti data Microsoft Excel. Tiga, membuat folder dokumen SK kenaikan pangkat dengan outputnya tersedianya folder dokumen di komputer. Yang keempat, melakukan penyimpanan sesuai dengan judul dan keterangan. Dengan outputnya foto data sudah disimpan di dalam folder yang sesuai. Keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu kompeten, melaksanakan tugas dengan baik, memindai data dengan jelas dan tidak ada berkas yang terlewatkan, yaitu dan akuntabel, memastikan setiap folder tersedia dan tidak ada yang terlewatkan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum kepegawaian, penguatan nilai organisasi, kompeten, dan akuntabel. Yang kelima, menyiapkan akun Google Drive untuk penyimpanan data. Tahapan kegiatannya membuat akun Google Drive subbidang kepangkatan dengan output atau hasil capture akun Google Drive. Dua, melaporkan pembuatan akun Google Drive ke kepala subbidang kepangkatan. Outputnya lembar persetujuan pembuatan akun Google Drive. Tiga, menambahkan data yang sudah disimpan ke Google Drive. Dengan outputnya capture data yang sudah tersimpan dalam akun Google Drive. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu pertama, adaptif, berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan digital, loyal, bersedia memberikan inovasi untuk mendukung misi organisasi, dan harmonis, pelaporan hasil dikomunikasikan dengan baik bersama Kasubdit Kepangkatan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum kepegawaian, penguatan nilai organisasi, adaptif, loyal, dan harmonis. Yang keenam, mengirim dokumen melalui akun email ke BPKK. Dengan tahapan kegiatan, menyiapkan data atau dokumen yang akan dikirim melalui email. Dua, mengirim data atau dokumen ke alamat email BPKK Kabupaten Pidijaya. Tiga, mengkonfirmasi dengan BPKK tentang dokumen atau data yang terkirim. Empat, melaporkan hasil pengiriman data ke Kasubdit dan Kabid Kepangkatan. Dengan output, foto bukti data yang akan dikirim, capture email terkirim, foto bukti konfirmasi penerimaan data, dan lembar bukti penerimaan hasil dari Kasubdit dan Kabid Kepangkatan. Keterkaitan substansi mata pelatihan, adaptif, berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan digital, kolaboratif, bekerja sama dengan BPKK dalam pengiriman dan penerimaan data, akuntabel, bertanggung jawab, dan memastikan data terkirim ke BPKK. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum kepegawaian, dan mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi. Penguatan nilai organisasi, yaitu adaptif, kolaboratif, dan akuntabel. Demikianlah presentasi saya pada hari ini tentang rancangan aktualisasi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.